Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 27 Paukiri. Ya, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih sempat hadir dan berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembawa. Ya, jadi baik untuk materi kali ini pada kegiatan komunitas belajar di SD Negeri 27 Paukiri, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, seperti yang tampil di atas di slide. Kemudian ini aksi nyata yang akan kami buat, yaitu tentang budaya positif. Jadi eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri beberapa bagian, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam restitusi segitiga restitusi. Jadi ada 6 sub bagian yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama disiplin positif atau nilai kebajikan universal. Ya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Nah, sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu kita tidak gunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Kemudian disiplin positif itu menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi ada 2 jenis motivasi. Ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu berasal dari luar diri kita. Dan motivasi internal adalah berasal dari dalam diri kita. Ya, itu. Ya, kemudian selanjutnya sebagai contoh,
seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan? Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya, yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Berarti karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ataukah motivasi yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan dari kepala sekolah karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, rekan-rekan Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Berarti menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di antara tiga motivasi pada contoh di atas, kira-kira kita masuk pada motivasi yang mana? Apakah yang pertama? Yang ketiga. Ya, jadi yang ketiga itu adalah motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Ya, selanjutnya motivasi yang kita tanamkan dari dalam diri atau internal itu akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa contoh seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kerjasama, hormat, kesabaran, keberanian, integritas, dan kerendahan hati. Ya, itu bagian dari beberapa dan masih banyak nilai-nilai kebajikan, misalnya keselamatan, kesehatan, yang tidak bisa saya paparkan semuanya di atas. Kemudian selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ya, yang pertama teori motivasi. Jadi mari kita tanyakan diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan orang lain, atau terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapat apa yang kita mau. Ya, jadi kita berefleksi dulu, kira-kira mengapa kita termotivasi. Apakah ada dorongan dari orang lain, ataukah karena ada konsekuensi, ataukah memang motivasinya berasal dari dalam diri sendiri. Ya, itu yang perlu kita mulai dari diri dulu, kita renungkan kira-kira kita masuk pada motivasi apa, apakah ekstrinsik ataukah instinktif. Ya, oke. Jadi Diane Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan menjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti ini melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ya,
Kemudian tingkatan ini, motivasi ini agak tinggi daripada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang termotivasi karena adanya penghargaan atau imbalan atau hadiah. Ya, itu. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila dia melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang ia yakini atau dihargai, dan mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang dia yakini tersebut. Ya, jadi motivasi ini sifatnya internal atau bukan eksternal. Ya, berarti motivasi dari dalam diri. Ya, jadi ketiga jenis motivasi ini yang paling baik dilakukan adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Karena ada juga kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman atau sanksi. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang ingin melakukan sesuatu karena ada imbalan atau penghargaan. Ya. Kemudian yang ketiga, karena memang dari dalam dirinya sendiri, berarti menghargai diri sendiri. Oke, mungkin sampai di sini ya bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Motivasi yang ketiga tadi adalah motivasi dari dalam diri kita atau internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi intrinsik ini itu berdampak jangka panjang, beda dengan motivasi ekstrinsik, itu motivasi jangka pendek. Misalnya karena murid kita tidak melakukan sesuatu karena ada penghargaan atau imbalan, itu berdampak hanya sementara saja. Ketika kita tidak menjanjikan sesuatu atau tidak ada sanksi atau hukuman yang diberikan, maka siswa itu tidak akan melakukannya lagi. Tetapi jika kita memberikan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri, maka itu berdampak dalam jangka panjang. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Ya, mari kita renungkan kira-kira apa kira-kira yang akan dilakukan agar kita bisa menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Iya. Kemudian kita berefleksi diri dulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Misalnya hadir tepat waktu, kira-kira motivasi yang mendasari tindakan Anda. Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur, ataukah Anda ingin mendapatkan pujian, ataukah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu atau menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan murid-murid? Ya, jadi kira-kira manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Ataukah bahkan ada satu atau dua yang menjadi
motivasi ataukah ketiganya? Iya. Jadi mari kita berefleksi diri yang menjadi motivasi kita. Ya, mungkin ada di salah satunya ini. Ya, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ya, jadi motivasi yang ketiga itu berasal dari dalam diri. Ya, kemudian bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya, kemudian menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini mendasari perilaku murid-murid Anda? Mungkin kita bisa membayangkan motivasi yang ada dalam murid-murid kita, motivasi juga dalam diri kita sendiri. Kemudian apa nilai-nilai kebajikan yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah? Ya, itu ya, mungkin kita bisa melihat apakah kita melakukan motivasi yang pertama, ataukah motivasi yang kedua, ataukah yang ketiga. Ya. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Jadi apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti restitusi itu maksudnya ketika murid kita melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, maka dengan cara restitusi ini kita menciptakan kondisi murid-murid untuk memperbaiki kesalahannya, mencarikan solusi bagaimana agar murid-murid tersebut tidak mengulangi lagi kesalahan yang dia gitu ya. Jadi restitusi juga ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, bila sama apa persamaannya, bila berbeda bagaimana perbedaannya. Ya, oke, sebentar kita akan mengulas tentang apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Ya, jadi hukuman di sini adalah bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, yaitu adalah hukuman. Sementara konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya. Ya, yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tapi bagusnya ini bisa berdampak pada jangka panjang. Ya, jadi itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi.
kalau hukuman biasanya dalam bentuk hukuman secara fisik ataukah dalam bentuk kata-kata kata-kata kasar sehingga murid bisa menyakiti, sedangkan konsekuensi ini itu dilakukan dengan adanya kesepakatan dulu antara guru dan murid dan teman-temannya, membuat dulu kesepakatan. Jika murid-murid tersebut ada yang melanggar, biasanya baru kita lakukan dengan konsekuensi. Konsekuensi ini pun juga harus disepakati bersama oleh guru dan murid. Ya, jadi ketika murid melakukan kesalahan, berarti murid sudah menyadari bahwa oh, kita ini sudah membuat kesepakatan kelas, misalnya tidak boleh melakukan ini, melakukan itu. Ternyata murid melanggar, itu kan dia sudah sadari dirinya, dia sendiri yang membuat, berarti dia juga tahu apa konsekuensinya. Ya, seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan, berarti penghargaan, misalnya ada murid melakukan sesuatu dikasih penghargaan atau apresiasi. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi maksudnya begini, ketika kita selalu menjanjikan sesuatu kepada murid kita karena ada imbalan, ketika murid disuruh melakukan sesuatu, kemudian dijanji atau hadiah, pasti murid akan biasanya termotivasi. Tetapi ketika itu yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang, nanti akan berdampak jangka pendek. Karena kapan kita tidak melakukannya lagi, memberikan hadiah, apakah murid itu mau melakukannya? Kira-kira mau? Kalau misalnya kita terus saja memberikan hadiah, menjadikannya, ketika ada sesuatu yang kita untuk dilakukan siswa tersebut, nah ketika kita tidak memberikannya, maka siswa tersebut biasanya tidak mau lagi melakukannya. Ya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini sudah paham ya. Jadi Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tidak akan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tindakan belajar melalui keyakinan diri kita sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Itu. Ya, jadi setelah kita mendengarkan tadi dan menyimak pembahasan materinya, tentunya pasti kita bisa memahami apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi di sini kita akan melihat kira-kira sampai di mana pemahaman Bapak Ibu tentang hukuman atau konsekuensi. Ya, di sini ada pertanyaan. Jadi di sini pernyataannya, setelah membaca bagian tentang konsekuensi, jadi apakah tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi? Pernyataannya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ini? Mencatat 100 kali dalam buku, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, itu diulang sampai 100 kali. Kira-kira hukuman? Hukuman. Ya, kita coba lihat apakah betul hukuman.
Ya, berarti salah ya. Berarti yang betul adalah konsekuensi. Karena hukuman tadi itu sifatnya dalam bentuk isi, ataukah ada kata-kata kasar atau ada yang bisa menyakiti hati siswa kita. Ya, kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Berarti konsekuensi, hukuman ya, karena lari dalam bentuk fisik. Kita lihat dulu apakah hukuman. Ya, benar, hukuman karena ini lari mengelilingi lapangan berupa fisik ya. Oke, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira sanksi, konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, coba kita lihat apakah konsekuensi. Ya, konsekuensi karena membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri, berarti dia yang membuat sendiri, dia juga yang membersihkan. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman karena dalam bentuk fisik. Ya, oke. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Oke. Kemudian selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman karena ini ya mengenai dengan fisik. Ya, kemudian ini selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berarti konsekuensi atau hukuman? Hukuman, konsekuensi. Hukuman. Karena ya, kita lihat apakah hukuman. Ya, hukuman karena bertelanjang kaki kemudian berjalan mengelilingi sekolah. Berarti ada unsur kekerasan juga di sini. Ya, kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa. Hukuman? Hukuman. Oke. Ya, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Mungkin sudah paham semua ya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi kita lanjut saja. Ya. Karena sudah paham semua apa itu konsekuensi, apa hukuman. Ya. Nah, jadi kita masuk ke bagian ketiga, keyakinan kelas. Ya, ini juga perlu kita ketahui bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi bedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, jadi pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa kira-kira memiliki peraturan menggunakan helm? Supaya apa? Ada peraturan. Ya. Kalau misalnya ketika kita mengendarai motor, karena ada peraturan harus
menggunakan helm ketika ya artinya peraturan ini kayaknya ada konsekuensinya Pak. Artinya kalau kedapatan tidak pakai helm kan ditilang. ada sanksi, ya ada hukuman. Ya jadi ketika kita mengendarai motor, ketika ada polisi, tentunya kita harus menggunakan helm. Helmnya karena kalau kita tidak menggunakan helm maka ada sanksi. Ya, tetapi ketika tidak ada polisi di depan, kira-kira apakah kita tetap melakukan menggunakan helm? Tetap ya, karena itu adalah bukan hanya peraturan tetapi karena faktor keselamatan. Ya, karena adanya faktor keselamatan, maka walaupun itu tidak ada aturan sebenarnya, tetapi kalau kita menyadari bahwa faktor keselamatan itu penting, karena kalau kita tidak menggunakan helm maka dapat membahayakan diri sendiri orang lain. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, berarti karena ada faktor keselamatan dan kesehatan. Ya. Berarti bukan hanya peraturannya ya, karena ada faktor kesehatan atau keselamatan. Nah, selanjutnya, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita buat, yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Iya. Kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, tujuan utamanya apa, dan kenapa murid-murid kita tidak tertarik atau karena takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, itu ya, artinya dari keyakinan bukan karena dari peraturan. Makanya perlu kita membuat namanya keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ya, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, itulah cara untuk pembentukan keyakinan di kelas kita. Jadi di sini ada ya, ini dia prosedur membuat keyakinan kelas. Sebenarnya bagus sekali kita terapkan di dalam kelas kita, karena dengan adanya keyakinan kelas yang disepakati guru dan siswa tentang keyakinan kelas, maka siswa akan menyadari jika dia melakukan pelanggaran yang telah ia buat sendiri, kesepakatan yang dia buat sendiri, maka mereka pun harus mengetahui dan memahami apa konsekuensinya. Seperti itu tujuan dari untuk membentuk keyakinan kelas. Ya,
Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Berarti kita berdiskusi dulu atau bercurah pendapat kepada siswa kita, kira-kira apa yang akan kita sepakati. Misalnya kita berikan kesempatan kepada siswa kita untuk mengungkapkan apa pendapatnya, misalnya kesepakatan yang kita buat, misalnya menjaga kebersihan atau hadir dengan tepat waktu, tidak mengganggu teman atau menghormati orang lain. Itu yang kita sepakati di kelas. Kemudian nanti kita akan tempel di kelas kita. Setelah itu kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk berpendapat atau bercurah pendapat. Maka selanjutnya mencatat semua masukan-masukan murid kita di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota bisa melihat hasil curah pendapat oleh siswa kita. Kemudian setelah kita catat di papan tulis atau dibuatkan poster, kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi positif, karena terkadang biasa kalimatnya siswa itu bukan negatif tetapi masih perlu diperbaiki supaya menjadi kalimat yang positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Berarti kan kalimatnya agak negatif karena jangan, ada kata jangan. Ya, sebaiknya yang positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Ya, misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Berarti itu kan ada kalimat-kalimat negatif juga. Yang biasanya positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu lebih halus lah, lebih halus agar siswa juga merasa dihargai juga, dapat juga cepat memahami, mengingat, ya, dengan kata-kata yang positif, kalimat yang positif. Kemudian selanjutnya, setelah kita rubah kalimat-kalimat menjadi positif terkait dengan masukan dari siswa kita, maka kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat, yang sudah dicatat. Jadi Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Jadi kita tinjau kembali, siapa tahu di kalimat-kalimat yang telah dibuat tadi oleh siswa itu masih ada kata peraturan-peraturan. Ya, jadi misalnya tidak boleh terlambat, berarti itu masih kata peraturan atau kalimat negatif. Berarti kalau yang positifnya, datanglah dengan tepat waktu. Ya, itu menjadi kalimat positif. Misalnya di sini contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Apakah dengan adanya kata-kata kalimat-kalimat positif, maka timbullah keyakinan untuk atau nilai-nilai kebajikan seperti saling menghormati, saling menghargai, cinta dan kasih sayang, ya, seperti itu nilai-nilai kebajikannya. Kemudian setelah itu kita kembali tinjau ulang keyakinan kelas kita bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Berarti pasti dalam satu siswa ada yang mirip dengan masukannya, kita satukan saja karena mungkin tujuan yang dimaksud sama. Jadi kita satukan supaya kalimatnya atau jumlah butir-butir keyakinan yang kita buat akan berkurang supaya siswa kita mudah mengingat. Karena kalau terlalu banyak pasti juga siswa lupa. Ya, oke. Selanjutnya
setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani. Ya, setelah kita menyepakati, maka semua siswa kalau bisa dikasih tanda tangan ataukah ketua kelasnya saja atau dan gurunya atau wali kelasnya. Ya, kemudian yang terakhir keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa ditempel di dinding agar semua warga kelas bisa mudah melihatnya. Ya, itulah prosedur cara membuat keyakinan di kelas kita. Mungkin sudah dipahami ya sampai di sini. Ya, kita lanjut. Ya, selanjutnya di bagian keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi kita jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis secara bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu yang kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, jadi yang keempat ini kebebasan, kebutuhan untuk bebas, yaitu kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Gitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita bahas dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi di sini kita melihat semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Ya, jadi seseorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Dan yang ketiga, seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Ya, jadi yang pertama ini misalnya orang senantiasa berusaha untuk memenuhi dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka melakukan hal-hal tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya seorang murid tidak berhasil dalam atau secara akademik, mungkin kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Kalau ada murid kita yang tidak berhasil secara akademik, jadi sini ada 5 kebutuhan: kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kemudian
Yang keempat kebebasan dan apa yang kelima? Kesenangan. Ya. Kira-kira kalau murid kita tidak berhasil secara akademik, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Di antara 5 ini ada tadi dilihat. Yang pertama kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama tadi kebutuhan hidup. Ya, jadi yang tidak terpenuhi itu adalah kebutuhan penguasaan, karena murid tersebut tidak berhasil mencapai sebagai dan tidak berhasil tidak secara akademik. Ya, berarti yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan penguasaan. Ya. Kemudian jika seseorang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Berarti kasih sayang. Ya, mungkin bisa dipahami di sini ya, 5 kebutuhan dasar. Jadi di sini supaya lebih kita memahami, kita lihat lagi contohnya. Kita lanjut ya. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia, mari kita mengidentifikasi kebutuhan yang akan dipenuhi atau yang belum dipenuhi pada contoh-contoh di atas. Ya, di sini ada pernyataan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Berarti kebutuhan apa yang sedang terpenuhi di sini? Berarti kebutuhan kesenangan. Ya, kita lihat. Ya, betul ya, kesenangan, karena kata kuncinya ada kata senang. Ya. Kemudian selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa yang terpenuhi? Berarti cinta dan kasih sayang di sini ya. Yang keempat. Iya, oke, betul. Kemudian selanjutnya, aku hebatkan. Ibu bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa yang terpenuhi di sini? Penguasaan atau kesenangan. Ya, aku hebat. Hebat berarti penguasaan. Coba dilihat apakah betul? Ya, betul. Kemudian selanjutnya, aku bosan warnai terus di dalam kelas. Kesenangan, kebebasan. Ya, coba kita cek apakah betul kebebasan. Ya, betul. Ya, betul semua, betul ya. Dapat bintang 4. Oke. Kemudian selanjutnya, berarti penguasaan kalau siswa pintar. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke bagian 5 posisi kontrol. Maksudnya di sini 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi kira-kira posisi kontrol guru mana kira-kira yang bagus di antara 5 ini? Yang paling ideal, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira di mana posisi kita dalam dalam pembelajaran di kelas? Apakah kita manajer? Ya, kita akan membahas tentang 5
posisi kontrol dan kita akan sebentar kita akan mengetahui yang mana yang paling ideal. Oke, kita ada contoh lagi supaya kita lebih paham. Kita kembali lagi dan menampilkan contoh 5 posisi kontrol. Ya, ini dia. Ya, yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama, penghukum. Jadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, jadi ada contoh-contoh kalimatnya. Jadi ketika posisi kontrol guru sebagai penghukum, misalnya patuhi aturan saya atau awas, ya itu salah satu ciri dari guru sebagai penghukum. Atau contoh yang kedua, kamu selalu saja salah. Ya, itu ada kata-kata kasar ya. Kau tahu, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, itu. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Seperti itu. Kemudian penghukum ciri-cirinya itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk menghati. Ya, misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Ya, atau selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, artinya mengucapkan kata-kata kasar terhadap murid atau membentak. Ya, itu. Atau ya, ini tanyakan kepada diri sendiri bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ya, jadi hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, bisa jadi sesudah kembali guru. Ya, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang bertujuan membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Jadi konsep ini menekankan pada pemulihan dan perbaikan, bukan pada hukuman. Ya, jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah, ya, 3 langkah yang dijalankan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, baik, kita akan membahas segitiga restitusi ini. Ya, jadi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tujuannya adalah untuk membantu siswa merasa aman dan dihargai terlepas dari kesalahan yang mereka buat. Ya, jadi caranya guru dapat menggunakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu wajar, setiap orang pernah melakukannya, atau kamu adalah anak yang baik meskipun kali ini kamu melakukan kesalahan. Yaitu untuk menstabilkan identitas siswa. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan tindakan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, maka kita validasi tindakan yang salah. Jadi tujuannya di sini adalah untuk membantu siswa
memahami dampak dari tindakan mereka tanpa menyalahkan mereka secara pribadi. Ya, jadi kita membantu siswa memahami dampak dari perilaku anak tersebut. Ya. Kemudian caranya, misalnya guru dapat bertanya, misalnya apa yang kamu rasakan setelah melakukan ini, ataukah bagaimana tindakanmu itu mempengaruhi teman-temanmu. Ya, itu adalah kita mau validasi dulu tindakannya yang salah. Kemudian setelah kita memvalidasi, kita menanyakan keyakinan. Ya, tujuannya adalah membantu siswa merenungkan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Ya, caranya misalnya guru juga dapat bertanya seperti ini, apa yang kamu yakini tentang hal ini, dan atau apa yang kamu lakukan lain kali jika menghadapi situasi yang sama. Ya, itu ya ketiga langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ya, kemudian selanjutnya, jadi ada di sini contoh lagi, contoh kasus tentang segitiga penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi skenario-nya mencontek saat ujian di kelas. Ya, coba disimak videonya tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, ini salah satu contohnya.
Ya, itu salah satu contoh skenario pada segitiga restitusi. Setelah kita menyimak dari video penerapan segitiga restitusi, maka sampai disinilah pembahasan atau materi dari penerapan budaya positif. Jadi saya meminta kepada Bapak Ibu Guru setelah kita mengikuti atau membahas materi tentang budaya positif, di mana budaya positif ini ada 6 tema, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang keempat, yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, saya minta kepada satu orang dari Bapak Ibu untuk melakukan refleksi sejauh mana pemahaman terkait dengan budaya positif. Silakan Ibu Umrah untuk melakukan refleksi. Ya, berdiri saya di sini. Berdiri. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah tadi mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak, sangat jelas apa yang dipaparkan mulai dari awal sampai akhir, maka dapat diambil suatu refleksi tentang segitiga restitusi, di mana ada 3, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ada 2, ada tujuan, ada caranya. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa merasa aman dan dihargai, terlepas dari kesalahan yang benar yang mereka buat. Yang kedua, cara guru dapat menggunakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu wajar, setiap orang pernah melakukannya, atau kamu adalah anak yang baik meskipun kali ini kamu melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka tanpa menyalahkan mereka secara pribadi. Caranya, guru dapat bertanya, apa yang kamu rasakan setelah melakukan itu, atau bagaimana tindakanmu itu mempengaruhi teman-temanmu. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tujuan, membantu siswa merenungkan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka sesuai atau tidak dengan nilai-nilai tersebut. Caranya, guru dapat bertanya, apa yang kamu yakini tentang hal ini, atau apa yang akan kamu lakukan lain kali jika menghadapi situasi yang sama. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas refleksi dari Ibu Umrah. Baik dan sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Umrah terkait dengan pemahaman materi yang telah dibahas tadi terkait dengan segitiga restitusi. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang ini, maka kita tutup kegiatan pada hari ini. Saya sebagai peserta calon guru penggerak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru telah mengikuti materi tentang budaya positif ini, dan saya juga memohon maaf jika ada kata atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Aiman. Siang Pak. Ya. Tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil Aiman ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tadi pada saat ujian di kelas, Aiman berusaha melihat jawaban temannya atau mencontek. Apa betul atau tidak Aiman? Betul. Betul ya. Kira-kira menyontek jawaban temannya, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Tidak baik. Tidak baik ya. Oke, baik. Jadi setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Tapi di sini saya tidak ingin menyalahkan Aiman. Saya ingin membantu Aiman mencarikan solusi supaya tidak mencontek lagi. Nah, Aiman mencontek pasti punya alasan. Kira-kira apa alasannya sehingga Aiman mencontek? Karena tadi malam tidak belajar. Karena tadi malam tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Karena main HP. Karena main HP. Ya, tadi malam tidak belajar sehingga tidak bisa mengerjakan soal. Apa betul atau tidak? Betul. Betul ya. Oke. Baik, Aiman, kira-kira masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita buat? Masih. Masih ingat. Kira-kira apa saja keyakinan di kelas? Bersikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Ya, bersikap jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Apakah Aiman yakin sikap jujur itu perlu untuk kita? Yakin. Yakin ya? Baik. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Aiman supaya tidak menyontek lagi sama temannya? Belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Allah. Ya. Baik. Karena Aiman sudah tahu apa yang harus dilakukan, yaitu belajar dan berdoa kepada Allah. Kira-kira kapan Aiman mau memulai? Hari ini. Hari ini. Jadi mulai hari ini Aiman harus belajar, kemudian berdoa kepada Allah. Ya, baik. Terima kasih. Bapak yakin Aiman akan menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang bersikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin, serta Aiman menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Oke, terus dulu. Ya, oke. Siap menjadi anak yang baik? Siap. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Hajrah. Pagi Pak. Sudah istirahat? Sudah. Sudah. Sudah makan? Sudah. Sudah ya. Kira-kira Hajrah tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil Hajrah ke sini? Tahu. Ayo, kira-kira kenapa? Karena makan di kelas. Karena makan di kelas. Ya.
Hajrah sebenarnya makan di kelas adalah kebutuhan manusia. Pak Guru juga makan ketika Pak Guru sedang lapar. Tetapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk kita makan. Ya. Hajrah kira-kira makan di dalam kelas adalah tindakan yang benar atau salah ya nak? Salah. Tindakan yang salah. Kira-kira Hajrah kenapa makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung? Karena belum sarapan. Karena belum sarapan. Kenapa belum sarapan nak? Karena tadi terlambat ke sekolah. Karena takut terlambat ke sekolah. Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Jam 10. Kenapa tidur larut malam nak? Karena nonton TV. Baik. Hajrah kira-kira masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita buat? Masih ingat. Terus apa saja keyakinan kelas kita? Tanggung jawab, sikap jujur, saling menghormati, dan tidak makan di kelas. Oh ya, tidak makan di kelas. Jadi ketika kita makan di kelas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak ya. Jadi baik, di sini Pak Guru tidak ingin menghukum Hajrah, tidak ingin menyalahkan Hajrah. Jadi Pak Guru ingin membantu Hajrah mencari solusi agar Hajrah tidak makan lagi di kelas. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan supaya Hajrah tidak makan lagi di kelas? Sarapan pagi. Sarapan pagi. Terus apa lagi? Harus tidurnya lebih awal. Harus tidurnya lebih Awal. Baik. Supaya Tidak terlambat ke sekolah. tidak terlambat ke sekolah. Baik. Jadi Hajrah kira-kira kapan akan dimulai apa yang telah tadi dikatakan, tidur lebih awal, supaya sarapan pagi, kira-kira kapan dimulai? Besok ya. Jadi bisa. Ya, jadi Pak Guru ingin supaya Hajrah bisa menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang bertanggung jawab, jujur, dan tidak makan di kelas lagi. Ya, baik. Oke. Oke, terima kasih.